Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang motor injeksi. Simak aja videonya, jangan di skip, tonton terus sampai habis. Jangan lupa juga like, comment, share, and subscribe. Nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih. Ya, ini dia nama kelompok kami. Nama saya Tariwan. Perkenalkan, nama saya Sugianto. Perkenalkan, nama saya Muhammad Busairi. Perkenalkan, nama saya Doni Renaldi. Perkenalkan, nama saya Hadi Alfian Andika. Perkenalkan, nama saya Dayo. Perkenalkan, nama saya Rivaldi. Ini saya akan memperlihatkan suatu komponen yang ada di motor injeksi motor Honda Beat Pop ya. Yang pertama itu adalah ECM. Nah, ECM di bagian sini. ECM di bagian sini ya. ECM di bagian bawah. Komponen ini fungsinya untuk menerima sinyal yang berasal dari berbagai sensor ya. ECM inilah yang nanti akan mengolah data yang nantinya dapat membandingkan dengan parameter yang ada dan kemudian memberikan perintah pada actuator untuk melayani semua yang dibutuhkan oleh mesin. Yang kedua, Atau throttle position sensor, fungsinya sebagai pendeteksi pada bagian derajat pembukaan speed gas yang bisa mempengaruhi pada beban maksimal dan juga yang lainnya seperti pada air full, rasial koreksi, akselerasi, bahkan juga terhadap deklarasi. Yang ketiga, sebagai full pump, sebagai alat untuk memindah jalannya di mana alat ini juga dapat memompa dan lalu mengalirkan bahan bakar yang terdapat di tangki di dalam injektor. Pada dasarnya, prinsip kerja sistem injeksi adalah mengontrol aliran bahan bakar secara elektronik, mulai dari tangki hingga masuk ke ruang bakar. Otak pengontrolnya adalah ECU, Engine Control Unit, atau di motor-motor Honda biasa disebut ECM, Engine Control Module. Ketika kunci kontak di posisi on, pompa bahan bakar atau full pump akan bekerja selama 2 detik dan memberikan tekanan pada selang bahan bakar. Setelah mesin di start, sensor-sensor seperti throttle position sensor atau TPS, intake air temperature atau IAT, manifold air pressure atau MAP, engine oil temperature atau EOT, dan O2 sensor memberikan input ke ECM. Setelah motor di starter, pompa bahan bakar akan bekerja kembali dan injektor akan menyemprotkan bahan bakar. Semua kerja sistem injeksi akan dikontrol oleh Engine Control Module berdasarkan inputan sensor-sensor. Input yang diberikan sensor adalah tegangan. Sebelumnya sensor disuntik tegangan terlebih dahulu oleh ECM sebesar 5 volt, kecuali 02 sensor. Karena sensor ini menghasilkan tegangan sendiri tanpa disuntik oleh ECM. Sensor-sensor ini adalah variabel resistor yang sifatnya memberikan tahanan. Ketika arus diberikan hambatan secara variabel, maka tegangan yang dikeluarkan akan berubah-ubah sesuai besarnya hambatan yang diberikan. Perubahan kondisi mesin yang dibaca itu membuat besaran tahanan pada sensor ikut berubah, sehingga tegangan yang dikirim sensor ke ECM ikut berubah sesuai kondisi mesin yang dibaca. Jangan biarkan masalah sepele di motor injeksi itu dibiarkan saja, karena akibatnya itu bisa fatal.
karena spare part motor injeksi itu mahal-mahal ya guys. Jadi tolong untuk pengguna motor injeksi diservis secara berkala ya, secara rutin. Berikut ini beberapa gejala full pump. 1. Motor susah di starter. Jika saat kamu menyalakan motor tapi susah hidup sekalipun starter normal, kamu perlu curiga kemungkinan full pump sudah mulai lemah. Untuk memastikan full pump masih hidup atau tidak sebenarnya cukup gampang. Bisa dengar dengungan dari tangki bensin. Apabila sesaat setelah kontak on tidak muncul suara dengungan atau suaranya sangat kecil, maka menandakan full pump lemah. Sebagai perbandingan, kondisi full pump saat masih bagus akan berdengung keras sesaat setelah kunci kontak on. Yang kedua, lampu indikator injeksi berkedip. Apabila ada kedipan pada check engine lamp, sudah jelas menandakan kalau ada masalah yang terjadi pada motor. Namun full pump yang rusak tidak selalu ditandai dengan malfunction indikator lamp atau mil pada panel instrumen berkedip. Lampu mil adalah lampu indikator yang mendeteksi kerusakan motor pada sistem injeksi. Lampu mil berada pada bagian speedometer motor yang berwarna oranye. Apabila terjadi permasalahan pada sensor atau sistem injeksi, maka lampu mil akan menyala dan berkedip. Yang ketiga, full pump cukup mahal. Full pump motor injeksi itu mahal karena asli dan biasanya segelondong atau sepaket, termasuk filter bensin dan dudukannya. Kalau sudah rusak, biasanya ganti satu set karena tidak bisa beli rotaknya saja. Tapi kalau pelanggan di sini yang biasa belanja online, mereka cukup beli rotaknya versi OEM ya, yang lebih murah. Sebagai perbandingan, kini telah banyak toko online di marketplace ya, seperti Tokopedia, Shopee dan sebagainya yang menjual full pump OEM. Biasanya full pump ini disebut sebagai ori lokal dan harganya cukup terjangkau, antara Rp120.000. Motor berteknologi injeksi biasanya dilengkapi dengan lampu indikator pada panel speedometer, lampu yang disebut mil. Ini berfungsi sebagai pemberitahu kondisi mesin, khususnya sensor-sensor pada sepeda motor. Untuk mengetahui kerusakan yang terjadi, Anda bisa lakukan penghitungan pada jumlah kedipan yang muncul. Honda sendiri memiliki standar kode yang berupa jumlah dari kedipan mil tersebut. Kedipannya terdiri atas satuan dan puluhan. Untuk satuan, lampu berkedip antara 0,3 atau 0,4 detik, sedangkan puluhan ditandai dengan kedipan lebih lama. Jumlah kedipan ini nantinya akan membentuk kode yang mempresentasikan kerusakan. Yang satu kedipan. Kode ini memastikan motor Anda mengalami kerusakan pada manifold absolute pressure atau MAP yang mendeteksi tingkat kevakuman pada intake manifold. Yang kedua, 7 kedipan. Apabila kode ini muncul, engine oil temperature atau engine coolant temperature mengalami gangguan. Gangguan ini menyebabkan sistem pembakaran tidak bisa bekerja secara maksimal yang berimbas pada pemborosan bahan bakar. Yang ketiga,
8 kedipan. Kode ini menunjukkan terjadinya gangguan pada sensor throttle position. Kerusakan pada sensor tersebut menyebabkan pemborosan bahan bakar dan sulit starter. Yang keempat, 9 kedipan. Dipastikan intake air temperatur Anda mengalami gangguan. IAT sendiri bekerja dengan cara mendeteksi suhu udara yang melewati throttle body, kemudian mengubah suhu menjadi sinyal listrik yang dikirim ke ECU. Dengan adanya sensor IAT, jumlah bahan bakar yang diinjeksikan akan selalu pada tingkat yang optimal. Yang kelima, 12 kedipan. Kode ini menunjukkan injektor pada sepeda motor Anda mengalami masalah. Gangguan ini biasanya menyebabkan motor tak bisa dinyalakan. Yang keenam, 21 kedipan. Gangguan sensor O2 akan diproyeksikan melalui kode ini. Sensor ini sendiri berfungsi untuk mendeteksi gas buang terhadap gas-gas beracun dan kondisi pembakaran mesin. Yang ketujuh, 29 kedipan. Idle air control valve merupakan komponen yang membantu dalam penyalaan mesin. Apabila kode ini muncul, dipastikan IACV Anda mengalami gangguan. Yang ke-8, 33 kedipan. Apabila Anda mengalami kode ini, dipastikan sepeda motor Anda tidak akan bisa menyala. Pasalnya, kode ini mengindikasi bahwa terjadi gangguan pada ECM, Engine Control Module, yang merupakan otak dari seluruh pengaturan sistem injeksi. Yang terakhir adalah 54 kedipan. Kode ini menunjukkan terjadi kerusakan pada sensor back angle. Sensor ini berfungsi mematikan tenaga ketika mesin mengalami kemiringan mencapai 60 derajat. Itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum saya tutup, jangan lupa juga like, comment, share, and subscribe. Nyalakan tombol loncengnya supaya tidak tertinggalan video-video selanjutnya dari saya. Oke, itu saja ya yang saya bisa sampaikan kepada kalian semua. Terima kasih sudah menonton di channel saya ini ya, semoga bermanfaat videonya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.